losing time, I'm fading fast. MotoGP sedang memasuki fase paling krusial dalam satu dekade terakhir, dan Yamaha berdiri tepat di tengah pusaran itu. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender, melainkan garis batas antara harapan dan kegagalan, antara masa lalu yang penuh kejayaan dan masa depan yang belum tentu ramah. Di balik semua itu berdiri satu nama yang kini memikul beban besar, Paolo Pavesio. Setelah era panjang Lin Jarvis yang membentuk identitas Yamaha MotoGP selama lebih dari 20 tahun, tongkat estafet kini berpindah ke tangan manajer asal Italia tersebut. Dan tantangan yang ia hadapi bukan main-main, mengganti DNA teknis Yamaha, menjaga Fabio Quartararo tetap percaya, serta menyambut Toprak Razgatlioglu yang datang membawa ekspektasi raksasa. Ini bukan musim transisi. Ini adalah tahun penentuan. Yamaha tahu betul bahwa waktu tidak lagi berada di pihak mereka. Dunia MotoGP telah berubah. Ban semakin sensitif, aerodinamika makin brutal, elektronik makin menentukan, dan pabrikan yang ragu-ragu akan tertinggal tanpa ampun. Mesin 4 silinder segaris M1 yang dulu menjadi simbol kehalusan dan presisi kini terlihat seperti peninggalan masa lalu. V4 adalah keniscayaan, sebuah taruhan besar yang harus dibayar mahal dengan waktu, tenaga, dan kesabaran. Pavesio pun tidak mencoba menjual mimpi kosong. Ia justru datang dengan kalimat yang terdengar dingin, tapi jujur, jangan berharap Yamaha langsung kompetitif sejak hari pertama. Menurut Pavesio, V4 jelas menawarkan potensi yang lebih besar dibandingkan M1 lama jika melihat arah MotoGP saat ini. Namun potensi bukan hasil instan. Potensi adalah janji yang harus ditebus lewat ratusan jam pengujian, kegagalan kecil, dan kemajuan bertahap. Ia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan daya saing tinggi pada lap cepat sejak awal musim. Bagi sebagian fans, ini mungkin terdengar seperti alarm bahaya. Tapi disitulah letak kejujurannya. Yamaha tidak lagi ingin memoles kenyataan. Mereka ingin membangun sesuatu yang benar-benar bisa bertahan dalam balapan, bukan hanya bersinar satu lap lalu tenggelam dalam pertarungan panjang hari Minggu. Masalah terbesar Yamaha dalam beberapa musim terakhir memang bukan sekadar kecepatan murni. Fabio Quartararo berkali-kali membuktikan bahwa M1 masih bisa terbang dalam satu putaran, terutama saat lintasan bersih dan ia bisa mengendarai motor sesuai garis idealnya. Tapi MotoGP modern jarang memberi kemewahan seperti itu. Balapan kini adalah perang posisi, pengereman agresif, keluar dari racing line, dan bertahan dalam tekanan udara panas di belakang motor lain. Disitulah Yamaha sering runtuh. Selisih 1 detik bisa dipangkas dalam kualifikasi, tetapi di balapan, kekurangan traksi dan akselerasi menjadi hukuman yang berulang. Pavesio memahami bahwa tantangan Yamaha bukan hanya membuat motor lebih cepat, melainkan membuat motor yang lebih bisa dipakai. Motor yang tidak kehilangan karakternya saat harus bertarung, menyalip, atau dipaksa keluar dari zona nyaman. Ia ingin mempertahankan keunggulan tradisional Yamaha, terutama rasa bagian depan yang disukai pembalap, sambil membangun platform baru yang lebih fleksibel dan berkembang sepanjang musim. Targetnya bukan Sepang yang sempurna, melainkan Yamaha yang semakin berbahaya dari balapan ke balapan. Di titik inilah nama Fabio Quartararo kembali menjadi pusat segalanya. Fabio bukan hanya pembalap utama Yamaha, ia adalah simbol. Kehilangan Fabio bukan sekadar kehilangan poin, tetapi kehilangan identitas. Yamaha terus bertaruh besar padanya, namun taruhan itu tidak bisa berdiri di atas janji tanpa bukti. Tanpa motor yang benar-benar kompetitif, risiko terbesar bukan hanya hasil buruk, melainkan retaknya kepercayaan. Dan begitu kepercayaan pembalap sekelas Quartararo goyah, masa depan proyek pun ikut terancam. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Kedatangan Toprak Razgatlioglu membuat situasi menjadi semakin mendesak. 3 kali juara dunia Superbike itu datang dengan reputasi sebagai pembalap agresif, jenius pengereman, dan sosok yang tidak suka kompromi. Toprak bukan tipe pembalap yang sabar menunggu 2 atau 3 tahun untuk melihat hasil. Kehadirannya secara otomatis menaikkan standar internal Yamaha. Motor 2026 tidak bisa hanya menjanjikan. Ia harus nyata, harus bisa menunjukkan bahwa Yamaha benar-benar bergerak ke arah yang benar. Menyatukan kebutuhan Fabio dan Toprak adalah tantangan tersendiri. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, tuntutan yang berbeda, dan gaya balap yang tidak selalu sejalan. Artinya, Yamaha V4 harus cukup fleksibel untuk melayani 2 dunia sekaligus. Ini bukan soal memilih siapa yang diutamakan, melainkan menciptakan basis teknis yang cukup luas untuk dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing pembalap. Dan di MotoGP modern, fleksibilitas adalah senjata yang sama pentingnya dengan tenaga kuda.
Pafesio sadar bahwa 2026 akan menjadi tahun kerja keras sekaligus tahun penilaian. Setiap keputusan akan dipantau, setiap kemajuan atau kemunduran akan dibaca sebagai sinyal. Bukan hanya oleh fans dan media, tetapi juga oleh para pembalapnya sendiri. Yamaha tidak punya ruang untuk sekadar menunggu regulasi baru. Mereka harus menunjukkan bahwa proyek ini hidup, bergerak, dan punya arah yang jelas. Menariknya, Pafesio justru melihat harapan besar pada regulasi MotoGP masa depan. Ia menilai aturan 2027-2031 bergerak ke arah yang benar, karena tidak lagi mendorong ekstremitas teknis yang berlebihan, melainkan motor yang lebih mudah dikendarai dan lebih menonjolkan peran pembalap. Dalam pandangannya, aturan ini akan mengembalikan kreativitas dan talenta ke garis depan, membuat balapan lebih alami dan lebih menghibur. Baginya, MotoGP pada akhirnya adalah pertunjukan. Teknologi penting, inovasi wajib, tetapi jika motor menjadi terlalu ekstrim dan sulit, esensi balapan bisa hilang. Pafesio secara khusus menyoroti penghapusan perangkat penurun yang selama beberapa tahun terakhir mengubah dinamika akselerasi dan penyalipan secara drastis. Ia mengakui keindahan teknisnya, tetapi mempertanyakan relevansinya terhadap arah MotoGP yang ingin dituju. Setelah Silverstone, sikapnya semakin jelas. Teknologi semacam itu tidak lagi sejalan dengan filosofi yang ingin dibangun. Semua ini membuat 2026 terasa seperti persimpangan jalan. Yamaha berada di antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang penuh risiko. V4 adalah taruhan besar. Quartararo adalah aset yang harus dijaga. Toprak adalah katalis yang mempercepat segalanya. Dan Paolo Pafesio berdiri di tengah, mencoba menyeimbangkan realisme dan ambisi, kesabaran dan urgensi. Jika Yamaha gagal, alasan tidak akan diterima. Jika Yamaha berhasil, kemenangan itu akan terasa lebih manis karena lahir dari salah satu transisi paling rumit dalam sejarah MotoGP modern. Satu hal yang pasti, tahun ini bukan tentang janji. Ini tentang pembuktian. Yamaha tidak lagi boleh sekadar berkata, "Kami sedang membangun." Di era MotoGP yang kejam, membangun tanpa hasil sama artinya dengan tertinggal. Dan bagi Pafesio, Quartararo, Toprak, serta seluruh keluarga Yamaha, 2026 adalah momen untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apakah Yamaha masih layak disebut kekuatan sejati di kelas para raja, atau hanya bayangan dari kejayaannya sendiri? We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and